pimpin kita di dalam doa. Berdiri. Masih lupa, silakan dibuka catatan yang lalu ya. Jadi ada 7 besaran pokok, sisanya adalah besaran turunan. Oke. Kemarin Ibu jalan-jalan ke Medan. Ada di sini orang Batak? Oke, ada yang orang Batak ya. Ibu kemarin jalan-jalan ke Medan, Ibu beli kain batik 5 meter. Terus Ibu jalan-jalan lanjut lagi ke Jakarta. Ibu beli lagi kain 5 meter. Menurut kalian 5 meter di Medan yang Ibu beli dengan 5 meter yang Ibu beli di Jakarta, menurut kalian kainnya ukurannya sama tidak? Sama. Kenapa jawabannya sama? Karena satuannya sama. Karena satuannya sama-sama meter. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa Ibu guru beli kain yang di Medan sama dengan yang di ini sama-sama 5 meter? Menurut kalian panjangnya sama? Menurut kalian panjangnya sama tidak? Tahu dari mana panjangnya sama? Kenapa tidak berbeda? Kenapa sama? Padahal kan Ibu belinya di tempatnya yang berbeda, tidak di satu tempat. Coba, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, tadi katanya karena sama-sama meter Ibu. Dalam tayangan video YouTube, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan penggaris, mikrometer skrup, jangka solong dengan benar. Yang kedua, dengan metode praktikum, peserta didik dapat mengukur panjang menggunakan alat ukur penggaris, mikrometer skrup, dan jangka solong dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan media Google Form, peserta didik dapat menuliskan data hasil pengukuran panjang, ketebalan, diameter, pensil, kertas, dan kelereng dengan tepat. Yang terakhir, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran panjang, ketebalan, diameter, pensil, kertas, kelereng dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, sehingga materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar tentang alat ukur panjang. Ya. Tadi Ibu belum absen kalian ya? Ya. Tadi masih ada yang terlambat. Nah, sekarang sepertinya sudah tidak ada yang terlambat, atau masih ada yang belum masuk ini anak? Masih ada. Oke, supaya mengecek
Semuanya masuk atau tidak, Ibu mau cek dulu satu persatu. Alvarino, oke, hadir. Angelina, Azalia, Bernardus, Cantika, Cininta, Dinda, Dirga, Donatus, Felicia, Ferdinando tidak ada, belum masuk. Ya, Florecita, Francisca, Geraldo, Gloria, Gusti, belum datang. Herman, Injilio, Kara, Kesia, Krisanta, Lenora, Maria, Mariel, Muhammad Afwan, Muhammad Restu, Muhammad Fahri, Nashifa, Nur Widiatul, Rafael, Raihan, Regina, Risma, Rosalina, Valentino, Yovan. Ya, oke, berarti yang belum hadir, yang belum datang ada Ferdinando dan Gusri. Kita tunggu ya. Kemarin Ibu sudah sampaikan kita belajar nilai fisika kan? Iya, oke. Ya. Kita lihat materinya adalah alat ukur panjang. Sebelum kita lebih dalam lagi tentang alat ukur panjang, Ibu mau minta 2 orang maju ke depan. Ya, ini namanya siapa? Siapa? Ya, maju ke depan. Oke. Alvarino ya. Sama satu lagi Ibu mau yang badannya besar. Ini, mana? Ya. Coba. Bisa. Oke. Kamu berdua Ibu minta tolong ukur panjang meja ini. Pakai tangan kalian. Bisa? Oke. Oke, ini aja sudah. Ininya tuh berapa jari? Lang. Hitung ya, ingat ya, jawabanmu berapa? Sekarang yang satu lagi, Raihan. Alvarino berapa? Raihan berapa? Oke, sudah? Oke. Alvarino, tadi kamu ukur menggunakan tangan, berapa panjangnya meja? 3,9. Tahu dari mana 9-nya? Karena tadi pakai angkat jarinya ada 9 ya, berpas ya. Kalau Raihan tadi berapa? Oh, 4. 4 tangan saja langsung. 4 jengkal tadi. 4 jengkal dengan 3,9 jengkal. Jadi mana yang benar? Maju ke depan. Ya. Francisca maju ke depan, ukur menggunakan penggaris. Kira-kira panjangnya berapa? Oke, tulis 64. Oke, terima kasih untuk Alvarino dan Raihan. Silakan duduk. Tadi kita melihat kita menggunakan penggaris 64 cm. Alvarino menggunakan tangannya 3,9 jengkal. Menurut Alvarino, Raihan dia menggunakan tangan 4 jengkal. Kalau misalnya Ibu guru suruh satu orang lagi maju ke depan pakai tangan, kira-kira hasilnya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, menurut kalian alat ukur mana yang paling tepat untuk mengukur panjang meja? Mana? Nah, sekarang lihat. Kalau Ibu guru punya mana tadi? Ini pensil sama kertas. Kira-kira alat ukur mana yang tepat untuk mengukur kertas, pensil, dan juga lem? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui alat ukur yang tepat? Hari ini kalian akan melaksanakan praktikum, ya, melaksanakan praktikum. Di sini kita akan menyelidiki atau melihat alat ukur mana yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimanapun kalian berada, selamat belajar di bersama Adia, belajar semakin ceria. Dan sekarang untuk bagian ini kita akan belajar tentang pengukuran. Yang akan kita pelajari adalah pengukuran panjang. Yang pertama adalah mengukur panjang dengan alat ukur penggaris. Skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara mengukurnya adalah nilai skala akhir yang ditujukan oleh penggaris itu dikurangi nilai skala awal yang ditujukan oleh penggaris itu. Misalkan ini ada sebuah kayu, coba kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, ini namanya penggaris. Coba kita sandingkan. Dari gambar ini nilai skala akhir yang ditunjukkan penggaris adalah angka 7. Kemudian nilai awalnya adalah angka 0. Nilai skala awalnya. Oke, hasilnya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa nilai skala akhir dikurangi nilai skala awal. Nilai skala akhirnya adalah cm, nilai skala awalnya adalah 0 cm, sehingga hasil akhirnya panjang dari benda ini adalah 7 cm. Iya, oke. Sebelum ibu lanjut, jadi untuk mengukur pertama ada alat yang namanya penggaris. Alat kecilnya adalah 1 mm atau 0,1 cm. Cara mengukurnya adalah skala akhir dikurangi skala awal. Lihat di sini skala akhirnya berapa? 7. Skala awalnya 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Oke, sudah paham? Ya, kita lanjut yang berikutnya. Menggunakan alat ukur jangka sorong. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,1 mm atau kalau kita jadikan cm 0,01 cm. Lebih kecil daripada penggaris tadi. Cara mengukurnya, skala utama yang dekat dengan angka 0 skala minus itu ditambah dengan skala minus yang lurus dengan skala hitam. Nah, ini gambarnya. Gambar jangka sorong. Ada 2 skala. Skala utama itu ini, nah ini yang besar ini. Kemudian ada skala minus yang kecil seperti ini. Kita gunakan untuk mengukur sebuah benda. Nah, ini benda. Sebuah benda ini kita letakkan di jangka sorong. Kemudian skala minus kita geser sampai mengenai benda. Maka skala utama yang kita baca adalah skala yang dekat dengan skala nolnya minus ini. Jadi skala utama yang mepet atau mendekati dengan 0 itu berapa? Itu skala utama yang kita baca. Kemudian skala minus ini nanti diambil dari skala minus ini, ada 10 ini yang lurus dengan skala utama. Yang lurus mana? Ini tidak lurus, ini juga tidak lurus, ini juga tidak lurus, ini lurus. Nah, lurusnya di sini. Ingat skala minus ini besarnya adalah kalau dalam milimeter itu 0,1. Jadi di sini 0,1 milimeter, 0,2 milimeter, 0,3 milimeter. Jadi di sini. Kalau di sini kan senti tadi. Atau kita jadikan senti, sehingga di sini 0,01 cm, 0,02 cm, 0,03 cm. Jadi yang lurus di sini nanti skala minus terbaca adalah 0,03 cm atau 3 ini dikali 0,01 cm. Seperti itu. Kita coba sebetulnya 1,4 yang ditunjukkan. Kita masukkan ke skala utama. Kita baca 1,4. Ini yang dekat dengan 0-nya skala utama. Kemudian kita tambah skala minus yang lurus dengan skala utama.
skala yang tadi sudah kita hitung, yaitu di skala ketiga. Skala ketiga dalam sentimeter dikalikan 0,01 cm sehingga menjadi 3 kali 0,01 cm, sehingga 1,4 cm ditambah hasil dari 3 kali 0,01 cm adalah 0,03 cm, sehingga hasilnya adalah 1,43 cm. Iya, oke. Kalau tadi penggaris kita lihat apa? Skala terakhir dan skala awal. Kalau jangka sorong yang diperhatikan adalah skala utama dan skala nonius. Skala utama yang diambil yang mana? Yang dekat dengan angka 0 skala nonius. Ya, yang akan dekat dengan skala nonius di sini 1, berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 1,4 cm. Skala nonius yang diambil yang mana? Yang lurus dengan skala utama. Yang lurus di sini adalah angka kedua. Jangan yang di angka 2 di atas, tetapi yang dihitung yang bukan di skala utamanya, tetapi skala nonius. Kita lihat 1, 2, 3 harus dikali lagi dengan skala terkecil. Skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,01. Sehingga 3 dikali 0,01 sama dengan 0,03. iya, 0,03 ditambah 1,4 sama dengan 1,3 cm. kita lanjut yang berikutnya. Terus stroke. Nah, stroke ini skala terkecilnya adalah 0,01 mm, lebih kecil lagi dari jangka sorong. Kalau kita jadikan sentimeter, 0,001 cm, 1/1000. Cara mengukurnya bagaimana? Yaitu skala utama yang mepet skala nonius kita tambah dengan skala nonius yang lurus dengan Kalau skala rasa utama. penting harus dicatat ya. Oke, ini gambar mikrometer stroke. Misalkan ini ada sebuah benda, kita ukur di sini menunjukkan hasil ukurnya kira-kira berapa. Nah, di sini ada skala utamanya. Nah, ini yang mepet dengan skala nonius. Ini skala nonius. Skala utamanya di sini ada dengan skala nonius mepet adalah angka 10. Kemudian skala nonius yang lurus dengan garis skala utama ini adalah 40. Hasil akhirnya adalah hasil ukurnya adalah 10 ini. Kita tulis 10 milimeter, ini milimeter. Kemudian kita tambahkan dengan angka yang lurus pada skala nonius ini yang lurus dengan skala yaitu 40. 40 sini adalah 0,4 mm. Sehingga kita tambahkan menjadi berapa ya? 10,4 mm. Kemudian kita jadikan senti menjadi 1,04 cm. Inilah. Iya. Jadi yang terakhir ada namanya alat mikrometer. Nah, kita lihat mana yang skala utama. Ini ya, 0 sampai 10. Ya, skala noniusnya yang 35, 40, 45. Skala utama yang diambil yang mana? Ya, yang paling pinggir dengan skala nonius. Yang paling pinggir di sini skala berapa? 10. Maka kita tulis skala utamanya 10 mm. Skala nonius yang di mana skala nonius yang diambil? Skala utamanya skala berapa? 40. Apakah itu saja ditulis 40? Iya. Berapakah 40-nya? Dikali dengan ya, dikali dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 mm. 0,01 mm dikali. Nanti setelah sudah kerjakan praktikumnya, ibu hanya cuma bisa membimbing, ibu tidak bisa ini lagi. Kalian full kerja sendiri. Ayo. Atau sudah pintar-pintar semua? Sudah jelas? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semua, kemarin ibu sudah
Google Form yang Ibu kirim. Coba buka dulu di HP-nya masing-masing setiap kelompok. Semua punya HP di kelompoknya. Coba dibuka Google Form yang Ibu kirim kemarin. Oke, siapa yang sudah dapat? Coba kelompok yang sudah dapat. Oke, kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok yang lain? 1, 2. Nah, kelompok 6 sudah, kelompok 5 belum. Kelompok 3 juga sudah. Berarti kita tunggu sisa kelompok 4. Oh, ini sudah. Oke, kelompok 4 juga sudah. Oke, berarti semua kelompok sudah. Sekarang perhatikan di RKPD yang Ibu kirim di Google Form, sama tidak tampilannya dengan yang Ibu tulis di papan tulis ini? Oke, di sini ada tujuan daripada praktikum kalian hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menggunakan alat ukur panjang dengan benar. Yang kedua, dapat menganalisis dan membedakan fungsi alat ukur besaran panjang dengan tepat. Alat dan bahan, yang pertama pensil. Angkat semuanya pensilnya. Oke, ya, ada semua ya pensil? Ada pensil? Oke, selembar kertas. Mana kertasnya, angkat? Oke. Kemudian kelereng, jangka sorong, penggaris, mikrometer skrup. Oke, ya. Sudah. Langkah kerja, perhatikan yang pertama yang kalian lakukan adalah mengukur panjang pensil menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua, mengukur tebal selembar kertas menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang ketiga, mengukur diameter menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, setelah itu memasukkan hasil pengamatan panjang, diameter, dan tebal di dalam tabel pengamatan yang pertama. Langkah yang pertama adalah nama anggota. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan nama anggota. Kelompok 1 tadi ada 7 orang ya. Ya, tuliskan namanya semua. Misalnya namanya siapa? Siapa yang pertama tadi? Ya, Alvarino. Tulis Alvarino. Kemudian yang kedua siapa? Silakan langsung diketik supaya jangan main waktu. Langsung diisi. Langsung ya, satu. Ingat ya, yang dikirimkan cuma satu saja. Jadi satu email saja yang dikirim ke Ibu. Jadi satu HP saja yang kerjakan. Nama pendeknya saja, nama depannya saja, nah, biar tidak usah terlalu lama. Oke, sudah ditulis namanya semua. Ada berapa? 6 orang sudah ditulis semuanya, 6. Ini sudah tulis 7 juga? Masih tulis? Oke, tulis namanya. Sudah? Masih menulis? Sudah, Nak? Sudah ditulis semua? Oke, good. Sabar ya. Kita tunggu yang lain masih menulis nama. Ini sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 1, 2 sudah, kelompok 3 sudah. Jangan yang datang saja, yang hadir saja, yang tidak hadir jangan dimasukkan namanya ya. Yang tidak masuk hari ini jangan ditulis namanya. Sudah selesai nak kelompok 6? Lihat tuh. Masih baru jadi kamu punya teman-teman sendiri, kamu belum hafal namanya. Alvarino, kemudian siapa tadi yang maju ke depan? Rehan maju ke depan. Tadi kita lihat ada masalah di situ kan? Nah, silakan tuliskan solusinya itu nanti setelah kalian melakukan praktikum. Jadi setelah kalian melakukan praktikum, mengetahui mana yang alat ukur yang tepat, barulah kalian kerjakan di solusi yang masalah tersebut, ya. Jadi jangan dulu diisi, itu dikerjakan setelah melakukan praktikum. Nah, kemudian lihat di situ ada hasil pengamatan. Nah, lihat di kertas yang Ibu bagi,
Ada tabel yang Ibu bagi tidak? Ya, ada di situ menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup. Silakan diisi di situ. Kemudian lihat di Google Form ada tulisan tambahkan file. Jadi setelah kamu isi di tabel yang Ibu kasih, kamu foto, kemudian kirim di tambahkan file. Nah, setelah sudah, kamu isi pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Ada yang pertanyaan pertama, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur mana yang tepat? Misalnya kamu jawab penggaris, kamu harus tulis alasannya. Penggaris karena misalnya mikrometer dan jangka sorong apa? Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya tulis penggaris saja. Ibu minta harus ada alasan. Begitu juga untuk nomor 2, nomor 3. Ya, mana yang tepat menurut kalian? Nomor 4, jelaskan perbedaan antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup dari segi kegunaannya dalam mengukur benda. Jadi misalnya, penggaris menurut saya Ibu, penggaris itu memiliki fungsi apa? Mikrometer skrup memiliki fungsi untuk apa? Jangka sorong memiliki fungsi untuk apa? Itu dikerjakan di nomor 4. Itu juga nanti kesimpulan. Setelah kalian lakukan ini, kesimpulannya apa? Setelah itu baru kerjakan yang solusi paling atas tadi. Jangan lupa solusi yang atas tadi. Kira-kira jawabannya apa? Baru kalau sudah selesai semuanya, ketik kiri. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Sudah. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
Cara membaca skalanya juga harus tepat, jangan melihat dari samping, harus tepat. Jangan yang tahu itu saja, harus semua kerja supaya semua bisa tahu. Yo, kerjasama, jangan bagaimana caranya pegang mikrometer sendirian. Bacanya jangan dari samping, jangan pas orang jangan baca dari samping tapi dari depan toh. Ya. Kalau sudah dapat, ini belum selesai ya. Selesai ini ya. Jangan lupa skala nulisnya dikali berapa, 0, berapa. Tadi jangan sampai hanya tuliskan angka, tidak dikalikan dengan skala terkecil. Kalau pakai jangka sorot 0 ya. Ya sudah, tidak apa-apa, itu kan hasil kalian. Nah,
selesai apa dari prom supaya hasil pengamatan saya bagian itunya. Kalau sudah nanti kelompok 6 yang bisa analisa datanya jangan lupa diisi. Awas soal itu kelasnya itu. Yang garisnya lurus pas kalau garisnya oh iya, maaf ya. Oh, sudah tinggalkan tidak? Oke, sip. Itu namanya kerjasama tim, toh? Iya, nah, jadi alasannya apa? Garis, garis. Panjang maksimalnya berapa? Lihat di situ. Di sana. Itu ya. Kita jawab bagian pertanyaannya. Nah. Tidak boleh dari jauh. Ini nanti kalau dong presentasi harus ini di depan. Iya. Iya. Yo, kita 10 menit lagi. Berapa? Kasih aku besok tiap hari. Temanmu pasti membantu ya kan? Iya. Oke, sudah upload kan tadi fotonya? Ya, lagi upload. Oke. Proses. Nanti udah sambil menunggu dia terkirim dikerjakan pertanyaannya. Oh ya, ini buat belereng. Pakai penggaris bisa tidak belereng? Tidak, kalau tidak bisa ya tidak bisa. Jawab. Pokoknya jawab saja nah. Masalah benar dan salahnya nanti kita akan lihat sama-sama di depan. Gunakan bahasa kalian sendiri. Jangan berpikir. Kenapa jawabannya penggaris? Kenapa bukan mikrometer? Padahal mikrometer dan jangka sorong juga adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Tetapi kenapa kalian lebih memilih menggunakan penggaris dibandingkan menggunakan jangka sorong dan mikrometer? Nah, itu harus dipikirkan. Bagaimana? Boleh mau langsung di sini misalnya kamu tidak mau ambil kata-kata lagi mau langsung di sini. Atau mau ambil kata-kata di sini mau tinggal berdua ini. Selesai, ayo yang lain. Oh, iya coba. Kalau empat sudah mau selesai. Gimana bisa terkirim tidak nak? Ini baik ya. Ya nak, gimana? Ya sih, sudah terkirim tinggal jawab ya.
saja, tidak usah panjang-panjang, toh sampai saja. Ayo dipikirkan jawabannya. Kenapa belum dipikirkan jawabannya? Oh, tinggal 34. Luar biasa, sudah selesai. Yang lain. Ini sisa nomor 3 dan 4. Ya, ini sisa nomor belum. Oh, masih mikir. Oke. Kamu selesai? Tinggal kesimpulan. Iya, jalan. Siap. Oh, ini belum. Ayo, informasinya nah. Kalau barang-barangnya sudah selesai hasil pengamatan, boleh ditutup supaya jangan mengganggu kalian. Tapi kenapa pakai itu? Kenapa tidak pakai diameter kan? Tapi kenapa kalian yang bikin mikrometer daripada kan di situ alat ukur mana yang paling satu. Atau kalau memang siapa sih? Apa perbedaan tadi jangka sorong dengan mikrometer? Apa perbedaannya tadi jangka sorong? Skalanya bagaimana? Skala deteksinya ini siapa? Jangka sorong atau mikrometer? Itu dia punya skalanya paling kecil dibandingkan jangka sorong. Berarti nilai kriterianya lebih tinggi jangka sorong atau mikrometer? Hah? Mikrometer. Coba sekarang pikirkan bahasa jalan ini tinggal kesimpulan nih mereka yang belum fokus dari kesimpulan. Ayo yang lain, kalau yang lain semangat. Jawabannya ada si data belum ada isinya. Yo yang isi. Itu baru kirim yang satu karena iya. Iya, boleh. Maka jawaban yang benar. Kurang sangat ada yang berbeda. Terus tidak ada. Harusnya gini loh, nah. Beda juga kan. Nah, kemudian belum menentukan benar alat itu. Jadi yang dijawab itu dia alat kan di sini lihat. Kan dia tanya ada berbeda-beda, iya ada berbeda. Jadi antara meja dan panjang kan kalian sudah dapat hasilnya tadi. Ini kan 1,49 ya, tapi kan sentimeter mana meja. Oh, tadi kamu kirim. Kalau sentimeter ini di 20 mm kan dia jadi 14,9 toh? Tidak beda jauh dengan 14,9. Ya kan tidak?
Jadi alat ukur yang tepat menurut kalian apa? Tinggal kalian lihat saja tinjauannya dari mana. Kalau jangka sorong skala terkecilnya berapa? Skala terkecilnya berapa jangka sorong? 0,01 cm. Kalau mikrometer, kira-kira ketelitiannya paling lebih teliti pakai mikrometer atau pakai jangka sorong. Saling ulang. Oke, sip. Sama masalah yang di atas toh? Oke. Ya, sudah sedikit lagi. Ibu tambah waktu lagi ya, sekitar 5 atau 10 menit lagi. Tinggal cari jawaban ke Google Form. Kamu bagus sudah pikiran kasih. Toh, masih tahu ada yang lihat. Ada yang sudah selesai kirim? Masalah. Oke, kelompok 6 sudah hampir selesai. Tinggal masalah saja terakhir. Sudah? Tapi ini kan sudah saling nih. Yo sambil. Oke, good, bagus. Sambil lagi, tapi kalau bisa kita bersambil. Apakah ada perbedaan lagi yang mereka memperpanjang menggunakan itu? Ada. Tapi alat ukur yang tepat untuk memperpanjang meja adalah nah, sisanya apa? Jadi alat yang tepat untuk panjang meja adalah ya, karena menggunakan tangan itu apa? Alat ukur yang apa? Yang makanya dia menghasilkan panjang yang berbeda. Gitu? Silakan diisi. Ayo, kelompok 3, mana kelompok 3? Sudah kelompok 3? Sudah. Oh, tinggal sedikit lagi. Mantap. Kelompok 6 sudah sedikit. Pertama. Ya, kan intinya apa? Tadi dari tadi demonstrasi tadi alat ukur yang tepat untuk memperpanjang meja menggunakan tangan atau menggunakan penggaris. Penggaris berarti yang alat tepat yang alat ukur yang tepat adalah penggaris. Kenapa tidak tangan? Karena kalau menggunakan tangan hasilnya tidak sama loh, tidak sama itu di sini. Untuk mengukur pensil, alat yang tepat adalah penggaris. Alat yang tepat untuk penggaris dari apa? Si alat yang tepat untuk mengukur tebal kertas adalah itu di sini. Sudah? Oke. Belum lagi kan? Yuk.
Kita lihat ya, kelompok mana yang paling cepat mengirimkan ya. Yang paling cepat, sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Oke, pokoknya ibu lihat siapa yang paling cepat mengirimkan, berarti dia dapat nilai poin tambahan. Berarti dia yang paling cepat mengirimkan. Yo. Oke, kelompok kiri kelompok berapa? 5. Kelompok 5 sudah selesai. Kelompok 6 juga sudah selesai. Oke, ibu cek ya. Yo. Ada yang norak, belum muncul ya. Oke, ya, sini yang mengumpulkan adalah Cantika, yang duluan mengumpulkan adalah Cantika. Lihat ini 40 menit, 15 toh. Ya, Cantika, Herman sudah duluan. Habis itu Cinta, kelompoknya Cinta. Ya, baru 2 kelompok yang gugur. Nah, yang lain. Ya, kelompok yang lain lagi. Ini kelompok 3. Oke, barusan udah kirim ya? Oke, good. Ini kelompok 3 sudah nih. Restu, Azalia, Rian. Oke, kita lihat kelompok lain lagi. Ayo, yang lain mana? Kelompok 1, kelompok 2. Siap-siap ya, nanti ibu yang tunjuk kelompok mana yang duluan maju ke depan.
Ayo kelompok 1 mana? Kelompok 1. Sudah? Muncul. Ayo, ini pertanyaan dengan jawabannya. Boleh juga dibaca. Itu kelompok 1 ya. Ya, oke. Kita kelompok 2 ya, kelompok 2 semangat. Baca cek. Ya, sudah. Tapi nanti baca. Oh, bacanya iya. Makanya kalau mau 2 orang di depan gantian juga boleh. Aku mau baca. Ayo kelompok 1. Kelompok 2, kelompok Sudah? Oke, kita lihat kelompok 1 mengirimnya. Oke, kelompok 2. Belum muncul ini. Ayo, udah belum? Udah begini belum? Nah, kirim. Oke, kelompok 1 siapa yang mau maju? Siapa? Ayo langsung maju ke depan, mari. Iya. Maksudnya kayak gini ya? Mari siapa? Ini kelompok 1 apa Dino ya? Iya toh? Ya, silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan dibaca analisis data dan hasil pengamatannya. Semuanya memperhatikan, Ibu tampilkan. Ini jawaban tabel pengamatannya di papan tulis. Silakan satu orang baca apa? Dibacakan saja sudah ya. Oke, silakan. Di depan mau berdiri di tempat duduk saja atau di depan? Tempat duduk saja. Suara harus besar ya? Iya. Oke, suara harus besar. Oke, buka maskernya nak supaya suaranya bisa kedengaran. Yang lain bisa sambil lihat ya. Ininya. Ibu kasih besar ya di depan. Nah, ini kelihatan ya? Oke, kelihatan tulisannya. Silakan dibaca nak. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Yang lain tenang dulu, yang lain tenang. Oke, ulang nak. Francisca. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban yang diberikan oleh Ibu. Apa? Presentasikan hasil pengukuran. Iya. Ya, hasil pengamatan dari alat gambaran adalah pensil. Oke, yang lain tenang nah, yang lain tenang. Yang kami dapat dari penggaris adalah 17,7. Jangkar sorong, skala utama dengan skala meminus dan panjang itu kami tidak mendapatkan jawabannya. Dan mikrometer sekrup
skala utama dengan skala minus dan panjang, kami juga tidak mendapatkan jawabannya. Dan yang kedua adalah selembar kertas atau tebal. Itu kami dapatnya 0, dan skala jangka sorong, skala utamanya juga 0, skala minus juga 0, panjangnya juga 0. Dan mikrometer skop adalah skala utamanya 0, skala minus adalah 48 kali 0,01 mm, sama dengan 0,48. Panjangnya adalah 0,48. Yang ketiga adalah kelereng. Penggarisnya kami mendapatkan 0, jangka sorong skala utamanya adalah 1,4, skala minus adalah 4 kali 0,01 cm, sama dengan 0,04. Panjang dari kelereng jangka sorong adalah 1,44 cm. Mikrometer skop, skala utamanya adalah 15. Skala minusnya adalah 30 kali 0,01. Panjang dari kelereng mikrometer skop adalah 15,3 mm. Analisis datanya. Analisis data yang nomor 1, pertanyaannya adalah berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur panjang pensil? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah penggaris. Mengapa? Karena mikrometer skop dan jangka sorong hanya dapat mengukur panjang benda tertentu. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur ketebalan kertas? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah mikrometer skop karena memiliki skala terkecil 0,01 mm sehingga dapat mengukur ketebalan kertas. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter kelereng? Jelaskan alasanmu. Karena mikrometer skop, nilai ketelitian mikrometer skop lebih kecil daripada jangka sorong. Yang keempat, analisislah perbedaan antara mistar, jangka sorong dan mikrometer skop dari segi kegunaannya dalam mengukur benda. Jawabannya adalah jangka sorong memiliki angka ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,01 cm sama dengan 0,1 mm. Mikrometer skop memiliki angka ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,01 mm. Kesimpulan yang kami dapat dari penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skop. Penggaris berfungsi untuk mengukur panjang sebuah benda. Jangka sorong berfungsi untuk digunakan sebagai pengukur diameter benda. Mikrometer skop berfungsi untuk alat pengukur diameter atau ketebalan suatu benda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang kita lihat dengan kelompok 2. Jadi yang ibu tampilkan adalah yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 2. Apakah hasil pengamatan dan analisis data yang kalian lakukan berbeda atau sama dengan kelompok 1? Ada yang berbeda. Berarti kelompok 2 siapa yang mau maju? Bikin 2 jam. Apa Rena? Kamu Oke, silakan berdiri saja sambil berdiri, Nak. Tidak apa-apa, Nak, dibaca saja. Ibu sambil berdiri. lanjut saja. Iya, Nak, tidak apa-apa. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan alat dan bahan nomor 1, pensil atau panjang. Hasil pengukuran pensil menggunakan penggaris yaitu 17,4 cm. Terus pengukuran
kita tidak dapat, skala non-linear juga kita tidak dapat, dan panjang juga kita tidak dapat. Kemudian pengukuran pensil menggunakan mikrometer sekop kita tidak dapat. Skala utama, skala linear, dan panjangnya. Kemudian nomor 2, selembar kertas pengukuran ketebalannya yaitu 1. Menggunakan jangka sorong yaitu skala utamanya yaitu 0, kemudian skala non-linearnya yaitu 0 dan panjangnya yaitu 0. Kemudian pengukuran ketebalan menggunakan mikrometer sekop, skala utamanya yaitu 0, kemudian skala non-linearnya yaitu 0,6 dikali 0,01 mm, yaitu sama dengan 0,06 mm. Kemudian panjangnya yaitu sama dengan 0,06 mm. Nomor 3, kelereng diameter. Pengukuran menggunakan penggaris kita tidak dapat. Kemudian menggunakan jangka sorong, skala utamanya yaitu 1,4 cm. Skala non-linearnya yaitu 9 dikali 0,01 sama dengan 0,09. Kemudian panjangnya yaitu 1,49 cm. Kemudian menggunakan mikrometer sekop, skala utamanya yaitu 14 mm. Kemudian skala non-linearnya yaitu 36 dikali 0,01 mm sama dengan 0,36 mm. Kemudian panjangnya sama dengan 14,36 cm. Analisis data. 1. Berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur panjang pensil? Jelaskan alasanmu. Jawabannya yaitu penggaris. Karena jika diukur menggunakan jangka sorong tidak dapat diukur karena hanya bisa mencapai 15 cm. Dan menggunakan mikrometer sekop hanya mencapai 25,45 mm. Kemudian nomor 2, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur ketebalan kertas? Jelaskan alasanmu. Jawabannya yaitu mikrometer sekop, karena nilai ketelitian mikrometer sekop memiliki nilai ketelitian tertinggi yaitu 0,01 mm. Kemudian nomor 3, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter kelereng? Jelaskan alasanmu. Jawabannya yaitu mikrometer sekop, karena nilai ketelitiannya paling tinggi. Kemudian nomor 4, analisislah perbedaan antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekop dari segi kegunaannya dalam mengukur benda. Jawabannya yaitu mistar kegunaannya untuk mengukur panjang, jangka sorong untuk mengukur sebuah benda yang tidak lebih dari 15 cm. Sedangkan mikrometer sekop kegunaannya untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kesimpulan: A. Penggaris berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda yang lebih dari 15 cm. Yang B. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan luar yang tidak lebih dari 15 cm. Kemudian C. Mikrometer sekop berfungsi untuk mengukur ketebalan dan diameter suatu benda. Terima kasih. Iya, penjelasannya sangat lengkap. Tepuk untuk kelompok 2. Sampai nafas dulu ya. Ingat sekali kelompok ini, Raihan ini. Dia sampai keringat ya. Nah, kelompok 3, bagaimana? Hasilnya sama tidak dengan kelompok 1 ataupun kelompok 2? Beda? Beda atau sama? Sama. Oke, siapa kelompok 3 yang mau maju? Oke, mungkin kalau kita memeringkat waktu, hasil pengamatannya ini tampilkan di depan, jadi kamu cukup baca analisis datanya saja ya, kelompok 3 ya. Oke, siap. Maju ke depan kamu nak, biar bisa kedengaran di depan. Mari nak, siapa yang cowok itu? Oh, siapa yang mau maju? Tadi siapa kelompok 3? Anak Cinta ya? Mana kelompok 3 mana? Respon baca nak. Lagi bulan teman-teman.
pengukuran dan pensil, jelaskan alasanmu. Penggaris karena memenuhi panjang pensil. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur ketebalan kertas, jelaskan alasanmu. Mikrometer cukup karena dapat mengukur ketebalan kertas. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter kelereng, jelaskan alasanmu. Jangka sorong karena dapat mengukur diameter kelereng. Yang keempat, analisislah perbedaan antara misal, jangka sorong dan mikrometer cukup dari segi kegunaannya adalah contoh tidak. Jawabannya, tidak berfungsi untuk mengukur panjang, jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter, mikrometer cukup berfungsi untuk mengukur ketebalan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, kalian boleh lihat hasil pengamatannya seperti yang ditampilkan di depan. Ini adalah jawaban yang kelompok 3 kirim. Ya, kalau ibu lihat sepintas sama ya. Untuk pensil, jangka sorong, mikrometer tidak ada jawabannya. Selembar kertas dan kelereng juga tidak ada. Yang ada hanya pada jangka sorong dan mikrometer cukup. Oke. Berikutnya kelompok 4. Siapa? Kelompok 4 jawabannya sama tidak? Atau berbeda juga? Beda, oh beda. Oke, kalau beda silakan kelompok 4. Ayo nak, seperti tadi, kelompok 4 ini tadi siapa-siapa? Bernardus. Maju ke depan, nama Sangka. Pagi dan Balik. Suara besar Krisanta, Pak. Pembaca teman bisa besar-besar, Pak. Yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur manakah yang tepat untuk mengukur panjang pensil. Garis karena jangka sorong mikrometer stroke tidak bisa mengukur panjang dari pensil. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur ketebalan kertas. Mikrometer stroke karena nilai penelitiannya lebih tinggi daripada jangka sorong. Berdasarkan yang ketiga, berdasarkan hasil pengukuran alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter kelereng. Jawaban kami adalah mikrometer cube karena mikrometer cube dapat mengukur diameter daripada kelereng. Yang keempat, analisislah perbedaan antara misal, jangka sorong, dan mikrometer cube dari segi kegunaan dalam penggunaan benda. Jawaban kami adalah penggaris berfungsi untuk mengukur panjang, jangka sorong penggaris karena nilai penelitiannya 0,5 meter, jangka sorong memiliki jarak bagian atau skala terkecil sebesar 0,7 meter sama dengan 0,1 mm. Mikrometer stroke memiliki angka ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,1 mm. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok kalian dalam nomor yang tadi kan di depan ibu nilai ya, main-main atau baik-baik berbicaranya, kemudian respon dengan temannya seperti apa, baca atau sambil lihat teman itu ibu nilai ya. Jadi tidak hanya sekedar hasil laporan yang kalian buat, tapi kalian mempresentasikan di depan ibu juga nilai. Oke, kalau bisa nanti di bagian depan jangan pakai masker, maskernya dibuka supaya suaranya kelihatan besar. Saya yang di belakang itu bisa dengar. Kelompok 5 silakan maju ke depan. Mari. Ya. Ya. Oke. Oke, silakan.
Oke, bentar. Kenapa menggunakan penggaris? Karena kalau pakai yang lain tidak bisa, ya kan? Ya, itu bahasa sehari-hari. It's okay, tidak masalah. Kita akan semangat untuk kelompok terakhir. Selamat pagi teman-teman dan guru. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kita. Analisis data. Yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur panjang pensil? Jelaskan alasanmu. Jawab penggaris. Penggaris, karena jika mengukur panjang pensil menggunakan jangka sorong dan mikrometer, kita tidak akan mendapat hasilnya. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur ketebalan suatu kertas? Jelaskan alasanmu. Jawab mikrometer sekrup, karena memiliki nilai ketelitian yang lebih tinggi atau lebih besar. Dan jika menggunakan jangka sorong atau penggaris, kita tidak akan mendapatkan hasil ketebalan dari kertas tersebut. Yang nomor 3, berdasarkan hasil pengukuran, alat ukur manakah yang paling tepat untuk mengukur diameter kelereng? Jelaskan alasanmu. Jawab mikrometer sekrup, karena nilai ketelitian lebih besar dan lebih tinggi. Keempat, analisislah perbedaan antara mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup dari segi kegunaannya dalam mengukur benda. Jawab mistar. Gunanya untuk mengukur panjang, jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar dan dalam. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda. Kesimpulan, penggaris berfungsi untuk mengukur panjang sebuah benda, misalnya pensil. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter sebuah benda, misalnya kelereng. Diameter sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan sebuah benda, misalnya mengukur ketebalan kertas. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Oke, anak-anak. Sekarang kita mau lihat dulu berdasarkan tabel pengamatan. Setelah Ibu melihat dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, pada dasarnya itu hampir mirip semua, ya. Pada dasarnya di sini hampir mirip semua. Yang pertama kita lihat, ya, untuk penggaris, ya, penggaris rata-rata jangka sorong dengan mikrometernya semuanya bagaimana? Kosong ya, kosong ya. Kenapa? Karena jangka sorong dan mikrometer sekrup itu punya kemampuan untuk mengukur panjangnya tidak sampai sepanjang pensil, betul? Kita kalau pakai penggaris cuma 17,4 cm. Di sini rata-rata ada yang punya jawaban berbeda? Ya, ada, tapi tidak beda jauh kan? Ya, kenapa ya? Karena mungkin panjang pensilnya memang karena pensil yang kalian gunakan kan berbeda. Ya, jadi yang menghasilkan yang kalau dia sama pasti hasil panjangnya juga pasti sama, karena pensil yang kalian gunakan kan tidak sama di setiap kelompok sehingga ada yang berbeda. Tetapi sama-sama saya lihat tidak ada yang menghasilkan nilai di jangka sorong dan mikrometer. Artinya apa? Karena kalau jangka sorong nilai panjangnya berapa di situ sampai berapa sentimeter? 15 cm. Kalau mikrometer sekrup? 24,2. Ya, apa 25 mm. Sementara kita punya panjang penggaris lebih daripada itu. Sehingga berarti pertanyaan yang pertama, alat yang paling tepat untuk mengukur panjang adalah penggaris. Alasannya karena yaitu ya jika menggunakan jangka sorong dan mikrometer mereka punya panjang yang terbatas. Artinya kalau pen penggaris hanya bisa sampai 10 cm, 15 cm.
ya. Sementara kalau mikrometer sekrup sampai 25 mili, itulah alasannya ya. Tapi tadi Ibu dengar itu tidak salah apapun alasannya. Ibu kalau pakai yang lain itu susah. Betul, susah kenapa? Karena tidak sampai kan? Ya, seperti itu. Jadi Ibu tidak mempersalahkan dengan bahasa kalian ya. Silakan gunakan bahasa kalian. Yang kedua, selembar kertas. Nah, di situ yang diukur apanya? Tebal. Tadi rata-rata pakai penggaris susah tidak? Pakai jangka sorong susah tidak? Susah. Pakai mikrometer baru dapat ya? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Karena yang tertib kilometer 10 memiliki nilai ketelitian. Iya, benar sekali. Karena nilai daripada mikrometer sekrup di sini dia paling tinggi ketelitiannya, yaitu 0,01 mm, sehingga benda yang sangat tipis bisa diukur diameternya ketebalannya menggunakan jangka mikrometer. Beda dengan jangka sorong dan penggaris. Oke, itu kita sudah jawab pertanyaan yang nomor 2. Sekarang kita masuk di pertanyaan yang ketiga, kita lihat kelereng. Kelereng yang kita lihat di sini adalah diameter. Ternyata menggunakan jangka sorong bisa, menggunakan mikrometer sekrup juga bisa. Ya, kita lihat di sini memang jawaban kelompok yang terakhir tadi ini panjangnya 1,6 cm, sementara kalau pakai mikrometer dia 0,46. Tadi itu ada ketemu satu kelompok yang hasilnya hampir mirip. Antara jangka sorong tadi kelompok mana yang Ibu lihat? Tadi ada hasilnya antara sentimeter dengan milimeter yang hampir sama ya. Iya, kelompok. Coba lihat kelompok, coba perhatikan, lihat lagi. Yang sebenarnya yang harusnya tidak boleh terlalu beda jauh, karena pada dasarnya prinsipnya sama. Ya, coba dilihat. Jadi kalau di kelompok 3 coba dilihat kelompok 3, Ibu buka kembali kelompok 3 punya. Kelompok 3 punya tadi yang ini ya, Sinita ya. Oh, yang restu. Kita lihat ya jawaban daripada kelompok 3. Nanti coba bandingkan dengan punya kalian. Ibu tidak mempersalahkan hasilnya seperti apa karena kalian tadi melakukan pengukuran cuma 1 kali. Logikanya pengukuran itu tidak bisa hanya dilakukan 1 kali, nah harus dilakukan berulang kali supaya mendapatkan hasil yang tepat. Nah seperti itu ya. Jadi ada namanya pengukuran berulang, tetapi karena kita keterbatasan dengan waktu sehingga tidak bisa Ibu ini. Oke, ini masih loadingnya lama. Oke, kita lihat. Nah seperti ini. Oke ya, seperti itu. Coba kalian lihat. Oke. Lihat di sini dia punya 1,4 cm. Kalau 14,5 diubah ke cm, maka dia menjadi 1,45 cm. Jadi kalau dia cuma beda 0,0 sekian saja. Hasilnya hampir mendekati. Coba kalian punya, kalau diubah ke sentimeter sama tidak hasilnya? Ada yang punya hampir mirip hasilnya? Tidak ada, berarti hanya kelompok 3? Ya, hanya kelompok 3 yang hasilnya hampir mirip ya. Jadi sebenarnya alat ukur yang tepat yang mana Ibu? Dua-duanya bisa digunakan untuk mengukur diameter. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Tapi kalau mikrometer sekrup hanya mengukur diameter luarnya saja. Tetapi nilai ketelitian yang lebih tinggi adalah mikrometer. Jadi memang lebih baik kita menggunakan mikrometer, tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi kelompok 3 tadi mereka bisa mendapatkan hasil yang sama ketika menggunakan jangka. Berarti kalau begitu penggaris fungsinya apa? Panjang. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Fungsinya untuk apa tadi? Ya, mengukur ketebalan saja. Dan diameter. Ya, dan juga bisa mengukur diameter kelereng tadi ya. Iya, oke. Kita sudah sama-sama melakukan praktikum. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Oke, kesimpulan. Siapa yang bisa bantu Ibu memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari? Kesimpulan. Jadi masih beberapa. Coba siapa yang bisa membantu Ibu membuat kesimpulan? Ayo.
masuk ke sini. Kesimpulan Berdiri dong. Baca. Kesimpulan dari hasil kerja kami, penggaris berfungsi untuk mengukur panjang sebuah benda, jangka dorong berfungsi untuk mengukur diameter sebuah benda, dan mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan dan juga mengukur diameter. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang punya kesimpulan yang lain? Kesimpulan yang lain? Oke, silakan kalau kelompok 4 punya kesimpulan yang lain, silakan dibaca. Oke, silakan kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok kami adalah penggaris berfungsi untuk mengukur panjang, jangka sorong, berfungsi untuk mengukur benda berbentuk panjang, diameter, luar, dan sebuah bentuk tertentu. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Terima kasih kelompok 4. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Beda ya dari kelompok 6 dan 4? Beda ya? Oke. Coba Ibu lihat dulu. Sejauh yang Ibu lihat tadi tidak ada yang berbeda, sama-sama mengukur panjang. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu A. Penggaris berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda yang lebih dari 15 cm. Kemudian yang B. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan luar yang tidak lebih dari 15 cm. Kemudian mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur ketebalan dan diameter suatu benda. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kesimpulannya ya seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa kalau penggaris berfungsi untuk mengukur panjang, kalau misal jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter. Kemudian terakhir adalah mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur Diameter atau ketebalan suatu benda. Iya, karena tadi Ibu lihat pada dasarnya semuanya sama ya. Iya. Kalau Ibu harus sampaikan bahwa dari tadi Ibu memperhatikan semua kelompok bekerja sama dengan baik. Ya, sampai nanti ada yang punya ini karena sambil menulis sambil ini lagi kan harus ngerti bagaimana nih waktunya nih. Nah, sekarang Ibu ingin menguji kalian punya kemampuan. Sesuai tidak dengan yang Ibu kasih tadi sudah mengerti belum? Bagi-bagi. Ibu akan memberikan post test, langsung diisi di situ jawabannya. Mau kasih waktu 5 menit untuk isi air, cepat. Tuh, tadi kan Ibu tanya kalian bawa melengkap. Oke, sudah habis selesai prosesnya. Ya, sedikit lagi prosesnya. Sedikit lagi waktunya habis kok. Bisa 5 menit. 4 menit. Bisa 4 menit. Bila ini tadi ya.
Kumpul jadi satu nak, nanti satu kali. Kumpul di sini kan? Jadi satu, kamu kumpul dulu satu kelompok, kumpul satu kelompok nanti langsung sudah nih. Ayo silakan. Sudah ya? Oke. Postes, saya baru memberikan postes. Saya belum memberikan yang lain. Saya suruh postes. Mana postesnya tadi? Saya sudah. Mana kelompok postes sudah? Postes baru postes. Ibu belum postes. Mana postesnya tadi? Ini loh. Mana postesnya? Mana postes? Sudah? Postes. Postes ini. Ya. Sekarang anak-anak, ya. Ibu ingin tahu cerita kalian, ya. Setelah kita belajar tentang pengukuran ini, ya. Apakah perasaan kalian senang tidak? Senang. Ibu mau dengar satu orang dulu bicara. Ibu saya senang, atau ada yang lainnya ini sudah senang kan capek. Tadi tinggal belajar, jadi saya keringat dingin lagi. Coba satu orang yang berani depan. Ayo siapa yang berani bicara cerita? Oke, Krisandra, silakan Krisandra berdiri. Oke, teman-teman. Pelajaran fisika yang saya dapati di pagi hari ini, saya sangat senang mengikuti pelajaran fisika karena saya dapat berbagai banyak ilmu. Lanjut. Dan terima kasih buat ibu guru sudah menjadi guru fisika di kelas kami. Oke, terima kasih Krisandra. Mau lagi? Belum? Ibu Krisandra tadi yang mau bicara? Iya, oke. Oke, sip. Mari kita dengar video. Belajar saya sangat senang dan yang dahulu saya tidak bisa mengukur mikrometer sekrup sama jangka sorong menjadi bisa, dan juga sama sekitar tapi saya bisa belajar fisika jadi. Oke. Terima kasih. Semoga memang semuanya ya, karena ibu cuma dengar dua pendapat, tapi ibu berharap harapan ibu semua dari kalian juga sama-sama merasakan perasaan yang sama ya. Yang awalnya tidak tahu menggunakan mikrometer dan jangka sorong, hari ini jadi tahu. Oke. Tadi ibu juga sudah membagikan jurnal refleksi. Silakan ditulis apa yang kalian paling pahami tentang pelajaran di hari ini, apa yang tidak kalian mengerti boleh ditulis. Jadi singkat saja ya, yang tidak mengerti apa, yang tidak dimengerti apa, kemudian yang membingungkan itu apa. Tapi kalau kalian mau cerita panjang lebar juga boleh. Ya kalian atau ibu sama dari awal sampai akhir semua mengerti. Terserah. Apa yang paling mengerti tadi kita belajar mengukur panjang menggunakan penggaris, kita mengukur diameter menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong, kita mengukur ketebalan tadi pakai apa, mungkin yang membingungkan yang mana tadi bisa tidak dapat jawaban tadi, yang ketebalan kertas tadi itu yang saya tidak mengerti, tulis saja di
Ya, oke. Kelompok ini sudah. Ayo sudah ya waktunya habis ya. Oke, oke, dikumpul jadi satu, nanti ibu satu kali ambil dengan angke. Tadi ibu ada bagi angke, anak-anak langsung dibagikan satu persatu dengan teman-temannya. Nah, ini lembar terakhir yang kalian jawab, ya. Di situ ada kata S artinya setuju, STS sangat tidak setuju, SS sangat setuju, dan TS tidak setuju. Tinggal cetak saja. Setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada keterangannya di bagian bawah. Ya. STS sangat tidak setuju. Ya, nak? Iya, kasih cetak. Ya. Ibu mau tahu kalian ini suka fisika atau tidak? Tulis namanya di bagian atas ya. Namanya di bagian atas. Kita cetak saja, cetak, baca, cetak. Soal ini tidak ada mempengaruhi nilai ya. Yang dari tadi tidak ada berpengaruh kecuali post-test tadi. Post-test yang dinilai. Tapi jurnal dan juga angket itu tidak ada nilainya. Itu hanya mau tahu saja bagaimana kalian menyukai pelajaran fisika. Iya. Sudah? Jawab yang sudah dikasih. Sudah yang tidak? Ayo tinggal cetak saja, ibu tidak nilai. Cuma jawab saja. Ayo mana? Ada lagi? Oke. Oke. Sudah nak? Ayo, ini sudah habis ini nak.
Centang-centang, masa baca tinggal centang saja susah. Kan tidak setuju. Sudah? Ya, nama saja. Itu dong mulai. Oke. Sudah, mana lagi sudah? Anda sudah. Sudah selesai. Sudah semua? Semuanya siap untuk mengikuti pelajaran fisika. Mungkin dari situ saja Krisanta pimpin berdiri, kita kesalahan lagi. Berdiri. Salam. Terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, yang kalian punya silahkan bawa kembali. Terima kasih banyak ya anak-anak. Terima kasih.